Pengertian Islam menurut bahasa dan istilah dalam Al-Quran, Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Pengertian Islam secara harfiah artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih. Kata Islam terbentuk dari 3 huruf, yaitu Sin, Lam, Mim yang bermakna dasar selamat, salama. Pengertian Islam menurut bahasa, Islam berasal dari kata aslama yang berakar dari kata salama. Kata Islam merupakan bentuk masdar, infinitif, dari kata aslama ini. Ditinjau dari segi bahasanya yang dikaitkan dengan asal katanya, Islam memiliki beberapa pengertian, diantaranya adalah 1. Berasal dari salam yang berarti damai. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat 8 ayat 61. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kata salam dalam ayat di atas memiliki arti damai atau perdamaian. Dan ini merupakan salah satu makna dan ciri dari Islam, yaitu bahwa Islam merupakan agama yang senantiasa membawa umat manusia pada perdamaian. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat 49 ayat 9. Dan jika ada 2 golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adilah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sebagai salah satu bukti bahwa Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi perdamaian adalah bahwa Islam baru memperbolehkan kaum muslimin berperang jika mereka diperangi oleh para musuh-musuhnya. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam Al-Quran Surat 22 ayat 39. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. 2. Berasal dari kata aslama yang berarti menyerah. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemeluk Islam merupakan seseorang yang secara ikhlas menyerahkan jiwa dan raganya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyerahan diri seperti ini ditandai dengan pelaksanaan terhadap apa yang Allah perintahkan serta menjauhi segala larangannya. Menunjukkan makna penyerahan ini, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat 4 ayat 125, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Sebagai seorang Muslim, sesungguhnya kita diminta Allah untuk menyerahkan seluruh jiwa dan raga kita hanya kepadanya. Dalam sebuah ayat Allah berfirman dalam Al-Quran Surat 6 ayat 162. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Karena sesungguhnya jika kita renungkan, bahwa seluruh makhluk Allah baik yang ada di bumi maupun di langit, mereka semua memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengikuti sunatullahnya. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat 3 ayat 83. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah? Padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Oleh karena itulah, sebagai seorang Muslim, hendaknya kita menyerahkan diri kita kepada aturan Islam dan juga kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena insya Allah dengan demikian akan menjadikan hati kita tentram, damai dan tenang. Baca, mutmainah. 3. Berasal dari kata istaslama mustaslimun artinya penyerahan total kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam Al-Quran Surat 37 ayat 26 bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Makna ini sebenarnya sebagai penguat makna di atas,
Poin kedua. Karena sebagai seorang Muslim, kita benar-benar diminta untuk secara total menyerahkan seluruh jiwa dan raga serta harta atau apapun yang kita miliki, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimensi atau bentuk-bentuk penyerahan diri secara total kepada Allah adalah seperti dalam setiap gerak-gerik, pemikiran, tingkah laku, pekerjaan, kesenangan, kebahagiaan, kesusahan, kesedihan dan lain sebagainya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga berbagai sisi kehidupan yang bersinggungan dengan orang lain, seperti sisi politik, ekonomi, pendidikan, sosial, kebudayaan dan lain sebagainya. Semuanya dilakukan hanya karena Allah dan menggunakan manhaj Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam Al-Quran surat 2 ayat 208. Hei orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Masuk Islam secara keseluruhan berarti menyerahkan diri secara total kepada Allah dalam melaksanakan segala yang diperintahkan dan dalam menjauhi segala yang dilarangnya. 4. Berasal dari kata salim, yang berarti bersih dan suci. Mengenai makna ini, Allah berfirman dalam Al-Quran surat 26 ayat 89 kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dalam ayat lain Allah mengatakan dalam Al-Quran surat 37 ayat 84, ingatlah, ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. Hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang suci dan bersih, yang mampu menjadikan para pemeluknya untuk memiliki kebersihan dan kesucian jiwa yang dapat mengantarkannya pada kebahagiaan hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Karena pada hakikatnya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan berbagai ajaran Islam, adalah karena tujuan utamanya untuk mensucikan dan membersihkan jiwa manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran surat 5 ayat 6. Allah sesungguhnya tidak menghendaki dari adanya syariat Islam, itu hendak menyulitkan kamu, tetapi sesungguhnya Dia berkeinginan untuk membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. 5. Berasal dari salam, yang berarti selamat dan sejahtera. Allah berfirman dalam Al-Quran surat 19 ayat 47. Berkata Ibrahim, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Maknanya adalah bahwa Islam merupakan agama yang senantiasa membawa umat manusia pada keselamatan dan kesejahteraan. Karena Islam memberikan kesejahteraan dan juga keselamatan pada setiap insan. Adapun pengertian Islam menurut istilah, ditinjau dari sisi subjek manusia terhadap dinul Islam. Islam adalah ketundukan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, khususnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus, menuju ke kebahagiaan dunia dan akhirat. Definisi di atas memuat beberapa poin penting yang dilandasi dan didasari oleh ayat-ayat Al-Quran. Di antara poin-poinnya adalah Islam sebagai wahyu ilahi. Mengenai hal ini, Allah berfirman dalam Quran surat 53 ayat 3-4 ayat, dan tiadalah yang diucapkannya itu, Al-Quran, menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Diturunkan kepada nabi dan rasul, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenarkan hal ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat 3 ayat 84. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepadanya lah kami menyerahkan diri. Sebagai pedoman hidup Allah berfirman dalam Al-Quran surat 45 ayat 20. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.
mencakup hukum-hukum Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran surat 5 ayat 49-50. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? 5. Membimbing manusia ke jalan yang lurus. Allah berfirman dalam Al-Quran surat 6 ayat 153. Dan bahwa, yang kami perintahkan, ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa, menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran surat 16 ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.